kira-kira 2 tahun ya. Nanti kita ya bapak-bapak kita berdiri sebentar, nanti kita saksikan. Wih, cakep banget guanya Pok. Ini ada di Depok ini Pok. Anak ini baru belajar berdiri, belajar jalan. Ini susah Pok, ajak begini.
Selamat ulang tahun dan IGP ya. Tuh, ini dipotong kuenya. Kuenya cakep itu dipotong juga. Terima kasih buat IGP dan organisasi. Semoga kedepannya kita makin solid ya. Amin. Makin bersama-sama saling sayang. No baper, no debat ya. Kuenya gede banget kok ya. Iya. Juga kenok ke henol. Ya tahu. Ini lagi begini semua. Iya dong. Tuh, dua. Ya, ketua pelaksana lagi coba ya. Ya, cium. Potong dulu ya. Karena kerja keras ini apa yang ngetik rasa macam banget. Ya, itu banyak hal yang itu ya. Ya, karena saya berjabat tangan buat semua Srikandi dan IGP ya. Nggak ada foto sebenarnya di sini. Oh nggak usah, fotonya mana foto? Gimana foto di sebelah nggak ada foto? Foto dulu dong. Nah gitu. Ya. Polola kenapa Polola? Indikanya Polola. Enggak tinggal. Balik dong. Pelaksana yang mencapai tim anggaran Itu dulu aja. Sudah hadir ya. Nanti kita mulai ya, selesai ada band hiburan buat rekan di sana. Kita kesempatan siang ini sudah kita saling memaafkan satu hati semuanya yang dilaksanakan segenap panitia Srikandi dan IGP. Mudah-mudahan selalu ya. Ini adalah kolaborasi ya dari para Srikandi dan IGP ya. Sangat buat Srikandi tambah solid ya. Tambah solid buat sambutan buat Bang Yul. Kita hati Bang Yul ya untuk berikan sambutan mungkin daripada perwakilan dari rekan-rekan sini ya. Bang Yul ada pesan bukan mungkin Bang Yul. Tuh katanya mau bisa lihat kata saya mana itu? Hah? Itu lanjut. Nah, ngobrol. Mas, panggungnya di mana, Mas? Panggungnya di mana? Oh, dari gimana nih ya? Dari Jonggol jauh nih. Halo ya? Dalam acara kolaborasi antara Srikandi Web dengan IGP dalam rangka salah satu anak-anak. Jadi intinya kebetulan di sini banyak para senior yang hadir dan saya juga mengisi kekosongan ini. Sebenarnya kami ini ingin membahas satu apa sih namanya? Silakan buat untuk Budut mana mas? tidak keliling ya. Udut 05 petang. Muter aja, kita ambil muter aja. Iya. Ya, karena ada 2 tahun pandemi ya, sudah kongres. Nah, saya ada masukan karena ada ADRT-nya, ketika kongresnya sesuai dengan ADRT. Jadi kalau mau kongres lengkap, kita harus amandemen ADRT itu banyak sendiri dan basis kita amandemen apa yang perlu diubah atau dimasuki atau dikurangi. Biasanya itu aja. Jangan langsung pemilu. Kita menyalahkan ADRT dan mungkin itu akan mundur, akan maju. Karena waktu vokat kongres yang benar itu waktu di Kota Putih. Nah itu kita tidak menerima dari ADRT sesuai ADRT yang tertulis. Jadi kita nggak ada yang dilanggar. Untuk tahun ini
mengharapkan itu aja. Harus sesuai dengan ADRT untuk mereka. Jangan tahu-tahu pemilu aja. Kita pemilu. Jadi kita mundur. Saya cukup gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari yang lain. Historinya Kopak ini berdiri itu kalau nggak salah ya tanggal 11 Juni tahun 2011. Dari pertama ketuanya si Ketua Storus, yang masuk ke tengah yang Sumatera. Nah sudah ada akreditasi lain Kopak ini. Kalau kita di situ ada bunyi kongres bala pemilihan tertentu di kongres adanya, dan ada amandemen atau pembahasan ADART kalau tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang gitu. Cuman saya tumpasin dari ketum sebenarnya itu di anggaran dasar rumah tangga itu ada DPP, DPD, DPC, basis. Nah, Kopak tidak bisa mengintervensi basis dibagi sendiri gitu di anggaran dasar rumah tangganya Kopak. Nah, yang mudah-mudahan yang pertama kongres itu ya waktu itu di mana tuh di Cempaka Putih ya waktu itu kita laksanain sama teman-teman ada terus semuanya. Nah di situ kita ada pembahasan anggaran dasar rumah tangganya gitu. Kalau pengen tadi amandemen itu per pasal, misalnya namanya mungkin udah tidak sesuai lagi nih karena ada sekolah asramanya bagaimana ada bulanannya. Ini mungkin syarat aja ya. Kan namanya forum alumni teknik 1450 yang kepake cuma 145. Bisa juga kita menggunakan Kopak untuk Jakarta bisa gitu ya, cuma tergantung dari kesepakatan dan di kongres. Nah biasanya kita tuh waktu itu tahun 2017 ya, bulan Oktober, nah kita bentuk tim koordinator. Nah situ tertata atau arah-arah dia tertata atau gitu ya, saya butuh bikin acaranya tuh dulu gitu. Nah mungkin dari saya itu ya harus ya jangan sampai kita mundur ke belakang. Tetap yang namanya kita jangan nyalahin anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah kita kan punya itu, kalau sampai kita nyalahin anggaran dasar rumah tangga nggak sah pemilihan kekomitmen gitu loh. Cuman ya kita ini ya intinya saya ini ya, hanya ngasih masukan aja apa tadi amandemen sah aja gitu loh melalui kongres. Dapat nantinya kalau kongres itu ada tatip ya, tatip ini lah tatip. Nah biasanya kita kalau kemarin yang kita undang basis, sebenarnya ketum Kopak ini harus membentuk DPD, DPC kan itu DPD-nya tuh. Nah itu nggak berjalan DPD-nya, mungkin kurang hubungan ke saudara kita ini Pak Gino, mungkin kita jadi ya terarah gitu, intinya begitu. Ya ke depannya mudah-mudahan yang kepengurusan yang terpilih biasanya kalau kegiatan ini itu 3 bulan sosialisasi dulu. Nah baru terada istilahnya tuh bagi teman-teman yang mencalonkan silakan gitu. Tapi kalau kita ini harusnya kan yang namanya organisasi kan ada regenerasi gitu. Yang mudah-mudah inilah maju gitu. Jangan kita yang maju, bukan yang maju jadi mundur ke belakang gitu loh. Kita hanya sebagai ketua ini istilahnya sebagai penasihat atau pengarah. Ini hanya saran aja pengabat teman-teman ini harus melalui kongres biar tidak menyalahi anggaran dasar gitu. Terima kasih. Berarti bang harus dibikin panitia dulu. Mungkin ada yang lain bang, ada yang masuk kalau Bikin panitia dulu, bukan panitia ini ya. Kalau yang SC itu maksudnya kan dia lah mengambil kebijakan pengurus yang ini, jadi ngambil kebijakan dia sebagai Bukan yang pembina yang ini. ya itu punya di situ. Nah ntar kita bentuk OC-nya sebagai eksekutor pelaksana. Jadi yang mencari dana tuh yang bikin materi konsep-konsep itu dari SC ini, dari tatip, dari SC dibentuk dari Dewan Pembina, bukan? bisa juga dari Dewan Pembina, cuma kesepakatan misalnya kan kesepakatan gitu loh, kesepakatan kita aja.
seharusnya ketua yang bikin surat menuntut SC sama OC. Dia belum ada surat keputusan. Wah, Ketua bukan. Dino berarti ya. Untuk bikin SC sama OC menyiapkan kongres. Harusnya itu yang benar. Tapi karena masalahnya ini saya sambung lagi, masalahnya kan Dino ini kan udah lewat gitu loh. Ya. Seharusnya kalau bisa Begini Pak, mungkin harus ada teguran dari Dewan Pembina yang menanyakan ke ketua kali. udah sering. Terus akhirnya beliau Kan udah mengingatkan udah. Dia udah bikin berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah. Kita saya mau bilang itu karena masanya udah habis terlalu lama. Kira-kira udah ada gambaran belum untuk dibentuk kongres atau yang berikutnya gitu bang. Kalau memang itu nggak ada aman, tolong dikasih gambaran. Kalau memang itu belum berjalan sama sekali, mungkin pembinanya bisa mengingatkan bahwa Mas Habis segera bentuk kongres. Karena masanya bisik-bisik keluar, loket apa sih? Ini di mana sih ini? Nah itu di pertanyaan di luar. Itu aja dari saya. Coba kita tanggapannya dari Bapak. Baik, bisa bicara sebentar ya. Yang saya waktu sudah dari memutar. Bang Bapak juga teman-teman saudara saya semuanya di Lawas dan Kasih. Ini pendapatannya yang mana? Pendapatannya. Karena saya mendengar dan melihat bahwasanya keputusan tempat ini kan sudah habis ya. Sudah habis, artinya sudah lewat batas sementara untuk kongres ataupun untuk pembentukan keputusan yang baru kan dari negara, ya kan? Ini sebenarnya gini, kalau merujuk pada organisasi, walaupun di situ ada RT-nya kan, ataupun di situ ada untuk tambahan dan sebagainya, ini sepatutnya pengurus dari rapat, walaupun tanpa ketua itu bisa mengadakan rapat internal. Rapat internal hadir atau tidak hadirnya si ketua ini ya ditentukan, artinya bukan boleh, oles, itu aja. Kalau menurut saya nih ya, ini sih cuma sekedar saran pendapat aja, gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dulu ya. Lagi dulu laginya. Kita di Sri Kali. Yo, kita dan kita